Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Di bulan Agustus ini kita memperingati kemerdekaan negeri kita. Walaupun kita tahu bahwa di saat ini, di masa pandemi ini, tentunya banyak sekali hal yang dibatasi, bertolak belakang dengan kemerdekaan yang selalu digaung-gaungkan, bukan? Pertemuan dibatasi, bahkan kita keluar dari rumah pun harus dibatasi dengan protokol kesehatan demi kebaikan kita semua. Tapi satu hal yang terlebih lagi, bagaimana kita menjadi orang-orang yang dimerdekakan oleh karena Kristus telah mati bagi kita. Kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini dan kita akan mulai berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan untuk kemerdekaan negeri kami. 76 tahun Engkau memberikan kemerdekaan bagi negara kami. Tetapi adakah kami sungguh-sungguh dimerdekakan hari ini Tuhan? Di saat-saat seperti ini, di masa pandemi seperti ini Tuhan, amat terlebih masih banyak penjajahan di negeri kami Tuhan. Kebebasan beribadah, kebebasan berpendapat Tuhan, bahkan Tuhan kemerdekaan negeri kami, seluruh penduduk negeri kami ini dari segala kebodohan dan pembodohan Tuhan. Kau yang akan menolong kami Tuhan, kami sebagai umat-umat-Mu, kami yang sudah dimerdekakan oleh kasih karunia-Mu Tuhan. Biarlah kami mempunyai hati bagi negeri ini, berdoa bagi bangsa kami ini, berbuat sesuatu yang Kau sudah taruhkan di hati kami, di dalam penghidupan kami Tuhan, untuk membawa jiwa-jiwa ini datang ke. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah sementara kami memuji-Mu, sementara kami menyembah-Mu dan beribadah kepadamu, kami diingatkan kembali akan negeri kami dan kami senantiasa berdoa bagi negeri kami. Pujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebab upah dosa adalah maut, tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Tetapi syukur kepada Allah, dahulu kamu adalah hamba dosa, tetapi sekarang dengan segenap hati telah menaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan. Demikian halnya kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu pada pengudusan. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku. Dialah Tuhan penyelamat kita yang membebaskan kita. Bagiku, Dia bangkit bagiku, ya Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, ya Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus,
Dia baik bagiku. Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku, ya Tuhan Allah kekuatanku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, ya Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku, ya Tuhan Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya, ya Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. He is so good to me. He is so good to me. Jesus is so good to you and me. Jesus, He's so good to you and me. Jesus, He's so good to you and me. bebas, bebas, bebas karena pengampunannya. Ku bebas, bebas, bebas karena kuasa-Nya. Ku telah bebas, bebas, Dia tinggal di dalamku. Oleh kuasa darah-Nya aku bebas. Ku bebas, bebas, bebas karena pengampunannya. Ku bebas, bebas, bebas karena kuasa-Nya. Ku telah bebas, bebas, Dia tinggal di dalamku. Oleh kuasa darah-Nya aku bebas. Ku bebas, bebas, bebas karena pengampunannya. Ku bebas, bebas, bebas karena kuasa-Nya. Ku telah bebas, bebas, Dia tinggal di dalamku. Oleh kuasa darah-Nya aku bebas. Ku diberi kuasa. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus
Tuhan, Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja segala raja. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan, Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan, terpujilah Kau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Seorang raja tidak akan selamat oleh besarnya kuasa. Seorang pahlawan tidak akan tertolong oleh besarnya kekuatan. Kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan, yang sekalipun besar ketangkasannya, namun tidak dapat memberi keluputan. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka daripada masa kelaparan. Tuhan adalah Allahmu. Tuhan adalah Roh, dan di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Usahakanlah kesejahteraan kota dan negaramu, tempat di mana engkau tinggal, karena kesejahteraannya adalah kesejahteraan. Dan biarlah segenap bumi takut kepada Tuhan, biarlah semua penduduk dunia gentar terhadap Dia. Sebab berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan, suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Kiranya Engkau menyediakan damai sejahtera bagi kami dan menjagai kami dengan damai sejahtera-Mu, sehingga hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas Indonesia. Syukur untuk setiap rencana-Mu dan rancangan-Mu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaan-Mu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami
Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema, hidup dalam jalan kebenaran, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami tahu hati-Mu ada di bangsa ini. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan, hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan Atas seluruh bumi. Nama yang di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang dapat diselamatkan selain dari nama-Mu. Karena itu Tuhan, biarlah kami belajar untuk terus-menerus bertekuk lutut, mengakui bahwa Engkau adalah Allah yang hidup, Allah yang menjadi penopang hidup kami. Itulah Tuhan yang akan menyanggupkan kami melewati masa pandemi ini dengan kemerdekaan yang daripada-Mu. Karena kami percaya di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kamilah Tuhan, bait-bait Allah itu, kamilah rumah-rumah yang harus terus-menerus dikuduskan sehingga menjadi rumah doa bagi segala bangsa. Karena itu kuduskanlah kami oleh firman-Mu ya Bapa. Karena hanya firman-Mu Tuhan yang sanggup untuk terus-menerus menjaga hidup kami untuk sesuai dengan rencana-Mu. Terima kasih, kami percaya firman Allah akan hadir. Dan firman itulah di mana ada kemerdekaan itu Tuhan. Di dalam firman yang kami dengar, itu yang akan menjadi kebahagiaan untuk kami semua di hari ini. Terima kasih, kami percaya Allah ada dan Allah ingin memberi upah untuk kami yang sungguh-sungguh mencari-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi. Saudara, tadi kita nyanyi sangat luar biasa ya. Kalau kita rindu melihat Indonesia, saudara, dipulihkan ya keluar dari segala problema. Indonesia masih banyak problema ya, saudara. Sudah bisa melihat. Dan seperti tadi selama pujian bahwa hanya kebenaran yang bisa meninggikan derajat bangsa ya. Dan siapa yang bisa menegakkan kebenaran kalau orang-orang yang tidak mencintai kebenaran ya, yang memerintah di negeri kita. Tapi kita sebagai umat Tuhan percaya bahwa bukan manusia tentunya yang mampu melakukan itu, tetapi kalau Tuhan sendiri yang membangkitkan generasi yang
mencintai kebenaran yang tentunya Tuhan sendiri akan menopang. Saudara-saudara mau menjadi generasi yang meninggikan derajat bangsa kita? Amin, saudara. Ya, kalau cinta Indonesia kita harus menjadi orang-orang yang mencintai kebenaran dan menegakkan kebenaran di negeri kita. Sudah, hari ini saya kasih judul Israel Sejati ya, dalam seri menantikan kedatangan Yesus. Diambil dari Wahyu pasal 7, kita akan membaca ayat-ayat. Wahyu pasal 7 ayat 1 sampai 3 dulu. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Kemudian daripada itu aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi, dan mereka menahan keempat angin bumi, supaya jangan ada angin bertiup di darat atau di laut atau di pohon-pohon. Saya langsung bahas per ayat ya saudara ya. Ada 4 malaikat berdiri di keempat penjuru bumi, dan mereka menahan keempat angin bumi. Maksudnya angin dari di 4 arah ini supaya jangan bertiup darat, laut, pohon-pohon. Artinya angin benar-benar bisa dikendalikan oleh 4 malaikat ini. Bukan angin di satu tempat, tetapi di seluruh bumi. Bayangkan saudara, kekuatan malaikat ini ya. Mungkin wujud malaikat ini juga sangat besar gitu ya. Kita tidak bisa membayangkan sebesar apa malaikat ini. Cuma 4 tapi bisa mengontrol pergerakan udara di seluruh dunia gitu ya. Kan atmosfer itu gede sekali ya. Darat aja udah besar, apalagi ruang udara. Jadi ini malaikat ini luar biasa kekuasaannya, saudara ya. 2 ayat 2. Dan aku melihat seorang malaikat lain ya. Ini tadi 4 malaikat, sekarang ada malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit, dari timur. Ia membawa materai Allah yang hidup, materai dari Allah yang hidup. Kalau bahasa Inggris itu jelasnya living God. Bukan materai yang hidup, tapi materai dari Allah yang hidup. Dan ia berseru dengan suara nyaring. Malaikat ini berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk perusakan bumi dan laut. Jadi di sini ada keterangan tambahan, keempat malaikat tadi ada tugas, yaitu merusakkan bumi dan laut. Nanti saudara akan tahu tugasnya lebih detail di pasal berikutnya. Jadi keempat malaikat ini sedang menahan angin, menunggu waktunya merusakkan bumi dan laut. Tetapi ada perintah dari Tuhan ya, melalui malaikat yang muncul dari timur ini, berseru dengan suara nyaring. Apa yang diserukan? Kata malaikat yang dari timur, janganlah merusakkan bumi dan laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Jadi keempat malaikat ini udah siap ya saudara, mau merusakkan bumi dan laut dan pohon-pohon. Tetapi sebelum itu dilaksanakan harus terjadi terdahulu, yaitu pemeteraian hamba-hamba Tuhan. Hamba-hamba Allah harus dimeteraikan di dahi. Meterainya itu ditaruh di dahi ya saudara. Cukup jelas ya, saya kira ini ayat-ayat ini. Lalu kita lanjutkan, kenapa hamba-hamba Allah ini harus dimeteraikan dalam kaitannya dengan perusakan bumi dan laut yang akan segera terjadi sesudah ini kan, segera gitu kan. Jangan laksanakan dulu perusakan itu sebelum dimeteraikan hamba-hamba Allah. Berarti pemeteraian ini ada hubungannya dengan perusakan bumi dan laut. Kita bisa menemukan jawabannya di Wahyu pasal 9 ya saudara, ayat 1 sampai 4. Saya bacakan ya. Lalu malaikat yang kelima ini nanti di pasal 89 ya. Jadi kalau saudara pengen tahu ini malaikat yang kelima ini siapa, nanti di Wahyu pasal 8 dan 9. Saya tidak akan terangkan hari ini ya. Saudara ikutin saja, ada keterangan berhubungan dengan
hamba-hamba Allah yang dimeteraikan dan sebagainya ya. Malaikat yang kelima meniup sangkakalanya dan aku melihat sebuah bintang yang jatuh dari langit. Jadi malaikat kelima ini sangkakala kelima meniup sangkakala kelima, lalu satu bintang jatuh dari langit ke atas bumi. Bayangkan saudara, ini peristiwa dahsyat ya. Dan kepadanya diberikan anak kunci lobang jurang maut. Jadi pasti jurang maut itu ada pintunya. Dan malaikat ini punya kuncinya. Ayat 2, maka dibukanyalah pintu lubang jurang maut itu, lalu naiklah asap dari lubang itu bagaikan asap tanur besar. Tanur itu seperti pembakaran ya. Dan matahari dan angkasa menjadi gelap oleh asap lubang itu. Dan dari asap itu berkeluaranlah belalang-belalang ke atas bumi, dan kepada mereka diberikan kuasa sama seperti kuasa kalajengking di bumi. Dan kepada mereka dipesankan supaya, perhatikan saudara, supaya mereka jangan merusakkan rumput-rumput di bumi atau tumbuh-tumbuhan atau pohon-pohon. Gak boleh merusak tanaman ya, melainkan hanya manusia yang tidak memakai meterai Allah di dahinya. Nah, ini jelas ya saudara ya. Jadi nanti di pasal 8 dan 9 saudara menemukan bahwa perusakan bumi dan laut itu nantinya ada 7 sangkakala gitu ya, ada 7 macam atau 7 tahap lah. Nah yang tahap kelima ini saudara ada message seperti ini gitu ya, hanya manusia yang tidak memakai meterai Allah di dahinya yang boleh dirusak ya. Malah rumput dan tumbuhan dan pohon tidak boleh, hanya manusia. Tapi manusia tidak semua manusia. Berarti saudara, pemeteraian hamba-hamba Allah itu adalah tujuannya melindungi mereka dari minimal sangkakala kelima. Atau menurut penafsiran seorang hamba Tuhan atau sebuah buku ya, semua sangkakala itu bukan untuk hamba-hamba Allah ini, karena sudah dimeteraikan. Saudara mungkin ingat peristiwa tulah ke-10 di mana bangsa Israel harus melumuri tiang pintu mereka dengan darah anak domba, sehingga ketika malaikat maut melaksanakan tugas, yang rumah-rumah yang ada darah anak domba di palang pintunya itu tidak dimasuki oleh malaikat maut. Ini mirip saudara. Nah ini sekarang meterainya di dahi, bukan berupa darah di palang itu, tetapi di dahi orang per orang ya. Setiap orang yang ada meterai Allah di dahinya, mereka tidak diganggu oleh malaikat-malaikat yang diberi tugas merusakkan. Di sangkakala kelima itu merusak hanya manusia saudara, dengan kesakitan ya. Ini nanti dijelaskan lagi nanti ya, saya tidak akan bahas hari ini, tapi jelas sekali bahwa meterai ini tujuannya yang jelas ya, yang ada berkaitan ini adalah untuk melindungi mereka dari pekerjaan malaikat yang merusak bumi yang diutus oleh Tuhan, saudara. Jadi dengan kata lain kita dapat menyimpulkan bahwa hamba-hamba Allah yang dimeteraikan ini adalah hamba-hamba Allah yang masih hidup di tengah-tengah dunia sebagai manusia. Karena buat apa dilindungi dari perusakan ini kalau mereka sudah meninggal kan? Kalau sudah masuk surga kan nggak perlu lagi dilindungi karena memang sudah ada di tempat yang aman. Nah ini kan berarti di dalam kisah yang diceritakan di Wahyu pasal 7, hamba-hamba Allah yang dimaksud itu adalah hamba-hamba Allah yang masih ada di dunia. Ya. Ketika istilahnya pekerjaan-pekerjaan malaikat yang diutus Tuhan merusakkan bumi itu melaksanakan tugas. Saudara, ini gambaran peristiwa yang dimaksud di Wahyu pasal 7 dan 8-9. Nah sekarang saudara, keterangan berikutnya mengenai hamba-hamba Allah yang dimeteraikan ini dibahas lagi di ayat 4-8. Ini
berupa angka-angka ya. Ayat 4, Wahyu pasal 7 ayat 4 ya. Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu 144.000 yang telah dimeteraikan dan dari semua suku keturunan Israel. 144.000, banyak sedikit saudara? Kalau dari 7 miliar orang hari ini cuma 144.000, sedikit ya. Tapi apakah ini maksudnya sejumlah itu? Dan ini dari zaman kapan berlakunya? Nah ya. Nah lalu keterangan di ayat 5 sampai 8 ini mengenai per suku ya. Saudara bisa lihat itu ada dari suku Yahuda 12.000 yang dimeteraikan, dari suku Reuben 12.000, terus ya sampai suku Benyamin 12.000. Jadi rata ada 12 suku Israel, keturunan Israel, masing-masing 12.000 kayak dijatah ya. Yang dimeteraikan itu hanya 12.000, saudara ya, seolah-olah seperti itu. Apakah betul begitu? Kita lihat ini ada yang beda, saudara. Pertama ya, kita bisa menemukan penyebutan anak pertama itu berubah ya, ada berubah. Kalau anak Israel kan, anak Yakub itu anak paling besar siapa, saudara? Anak paling besar siapa? Ruben. Tapi di sini yang disebut pertama Yehuda, ya. Dan memang Yehuda itu yang terus menjadi berperan sangat besar ya, nanti menjadi menurunkan Yesus dan sebagainya. Jadi Ruben tergeser posisinya oleh Yehuda, Ruben menempati tempat kedua. Lalu saudara, ada yang hilang, yaitu suku Dan. Kita pernah bahas ini ya di waktu yang lalu. Suku Dan nggak ada, hilang saudara. Lalu malah Manasye. Manasye itu sebetulnya bukan anak Yakub tetapi cucu. Manasye ini anak Yusuf ya, malah ada ya. Itu di pasal di ayat 6, Manasye 12.000. Tetapi Efraim ya, anak Yusuf yang lain, karena anak Yusuf kan dua, Manasye dan Efraim, yang laki-lakinya itu tidak mendapat bagian, saudara. Lalu yang ketiga, saudara, apakah yang dimaksud dengan hamba-hamba Allah yang dimeteraikan ini adalah keturunan Israel yang diceritakan di dalam Perjanjian Lama? Kita menemukan bahwa sebagian besar orang Israel sepanjang Perjanjian Lama itu terlibat penyembahan berhala, sehingga hanya tersisa 2 suku di Perjanjian Lama ya saudara. Perjanjian Lama masuk Perjanjian Baru itu hanya tinggal 2 suku yang dominan, maksudnya jumlahnya cukup besar, walaupun nanti ada sih di Alkitab sedikit suku apa ya, lupa lagi saya, setengah suku apa, nantilah ya, saya nggak ingat. Ada 2 suku saja yang tersisa, yaitu Yehuda dan Benyamin. Ya saudara, masuk Perjanjian Baru zaman Yesus itu hanya tinggal suku Yehuda dan Benyamin. Kenapa? Karena yang 10 suku yaitu kerajaan Israel yang di utara itu diserahkan Tuhan ke seluruh muka bumi. Jadi udah tidak ada, keberadaannya itu sudah sebagai suku-suku Israel itu sudah tidak bisa diketahui ya. Dan saudara, bukan cuma 2 suku ini saja yang tersisa juga. Tahun 70 ketika ketika Bait Allah dihancurkan, Yerusalem diporak-porandakan oleh bangsa Roma, saudara, kedua suku terakhir ini juga akhirnya menyebar juga ke pindah, saudara. Jadi negara Israel waktu itu sudah menjadi status quo ya, jadi tidak ada yang punya itu ya, Palestina itu, sampai lama kemudian ya, sampai perang salib apa nanti itu nggak ada lagi saudara bangsa Israel. Kemudian ya tahun 19 sekian mulai kembali. Nah ini sekarang ini ada lagi. Sementara kitab Wahyu itu kan ditulis tahun 90. Jadi yang diceritakan di Wahyu tentang keturunan Israel ini sebenarnya siapa gitu ya? Pertanyaannya siapa kan gitu ya? Yang pasti bukan bangsa Israel, saudara. Karena keberadaannya sudah tidak nyata ya, tidak ada di bumi bangsa
suku-suku itu sudah habis ya. Lalu saudara, kesimpulan kita berikutnya bisa diambil dari sebutan ini ya. Hamba-hamba Allah ya. Jadi sebutan hamba-hamba Allah ini jelas tidak mungkin diberikan kepada suku-suku Israel lahiriah, terutama karena mereka sudah dibuang oleh Tuhan karena selalu bandel dan bolak-balik menyembah berhala. Itu penyakit mereka ya. Dan lalu saudara, di Perjanjian Baru itu orang-orang ahli Taurat, orang-orang Farisi juga menolak Yesus. Jadi mereka tidak bisa disebut hamba-hamba Allah gitu. Ya. Yang di Perjanjian Baru juga yang sisa itu yang sebelum tahun 70 itu juga tidak termasuk karena mereka tidak penerima Yesus, bukan hamba-hamba Kristus. Nah, kita bisa menemukan di Roma pasal 2 ayat 28 ya. Ini adalah keturunan Israel yang berbeda ya. Dari sudut pandang bukan lahiriah tetapi rohania ya. Roma 2 ayat 28 dan 29, Rasul Paulus menulis, sebab yang disebut Yahudi bukanlah orang yang lahiriah Yahudi. Jadi lahir sebagai keturunan Israel tidak otomatis bisa disebut Yahudi di hadapan Tuhan. Dan yang disebut sunat bukanlah sunat yang dilangsungkan secara lahiriah ya. Jadi bukan yang disunat badannya, tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya. Artinya secara fisik itu tidak ada sama sekali penilaian secara fisik sama sekali tidak berlaku, maksudnya ya. Tidak nampak keyahudiannya karena Yahudinya secara rohania gitu ya. Dan sunat ialah sunat di dalam hati, secara rohani bukan secara hurufiah. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia melainkan dari Allah. Jadi saudara, siapa? Ya ini jelas menyangkut soal kerohanian, soal hati, ya kan? Hatinya sudah disunat, udah pasti di sini. Jadi yang masuk kategori keturunan Israel 144.000 ini adalah orang-orang yang hatinya sudah disunat. Saudara sudah disunat belum hatinya? Gitu ya. Oh sudah, wah saudara jangan-jangan masuk nih. Tapi ini 144.000 orang jatahnya saudara. Berarti harus istimewa banget yang baru bisa kebagian ya. Oke, kita lanjutin lagi eksplorasi kita ke mengenai 144.000 ini ada di Wahyu 14. Siapa sih sebenarnya 144.000 ini? Hamba Allah ya, bukan Israel secara lahiriah, udah dijelaskan, tetapi yang disunat hatinya, yang keyahudiannya disahkan oleh Tuhan ya, yang dipuji oleh Tuhan, berkenan kepada Tuhan udah pasti. Di Wahyu 14 kita menemukan mulai ayat 1 misalnya, dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di Bukit Sion. Bukit Sion di mana? Apakah di Yerusalem? Tentu bukan, karena Yerusalem sudah tidak ada, ya, sudah hancur, saudara. Di sini kita bisa menemukan keterangan tentang Bukit Sion. Contohnya di Ibrani pasal 12 ayat 22. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem sorgawi. Nah saudara, jadi Wahyu 14 ayat 1 ini dengan kata lain dapat kita artikan anak domba itu berdiri di sorga saudara, atau di Yerusalem sorgawi ya saudara ya. Entah itu berupa bukit atau tidak, kita tidak bisa mengetahuinya dan tidak terlalu penting. Tetapi ini ceritanya sudah di sorga, dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama bapaknya. Jadi tadi ceritanya dimeteraikan, mereka masih di bumi, ya kan? Karena dilindungi, meterai itu untuk melindungi mereka dari bencana-bencana, dari celaka-celaka. Tetapi sekarang ceritanya jadi beda karena ini sudah di sorga. 144.000 ini sudah masuk surga, saudara, ya.
dengan angka yang sama 144.000 dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama bapaknya. Jadi materai ini sekarang diterangin lagi, materai di dahi itu ternyata setidaknya berupa nama Allah Bapa dan nama anak domba. Nama anak domba yang kita ngerti ya ini Yesus Kristus. Nama Allah Bapa biasanya YHWH atau Yehova ya. Tertulis. Tetapi karena ini posisinya di sorga, nanti pengertian tertulis ini tentu bisa diartikan sebagai tanda pemilikan. Kalau saudara lihat binatang-binatang yang dicap pakai besi panas, ya, itu pasti cap itu adalah lambang dari pemilik, ya kan? Huruf apa? Misalnya kalau saya punya kuda 1.000, sama saya dicapnya mungkin Jo gitu ya. Atau kalau si Albert pakai A apa gitu ya, AS misalnya ya. Itu di sini kalau 144.000 ini dicapnya Yesus Kristus dan Yehova itu ya, kurang lebih seperti itu. Tadi ini milik mereka itu adalah milik Kristus, milik Allah. Bisa juga diartikan begini saudara ya, nama Allah di dahi itu bisa melambangkan hati dan pikiran, karena kan hati dan pikiran itu kalau kita lihat sangat berhubungan dengan otak ya, dengan isi kepala. Jadi hati dan pikirannya itu sudah dipersembahkan, sudah diserahkan untuk dipakai oleh Allah, untuk dipimpin oleh Allah, saudara. Karena memang tanda bahwa kita ini hamba kepada Allah itu adalah pikiran ya, kemauan hati, kemauan pikiran, prinsip-prinsip yang kita punya itu sudah kita tundukkan kepada Allah, karena kita ini ingin menghamba kepada Allah. Jadi apapun yang Allah mau kita akan ikutin. Itu berarti pikiran kita setuju, pikiran kita ditundukkan di bawah Allah, saudara. Kita tidak ingin sama sekali ada pikiran yang melawan ya. Pikiran-pikiran apapun selalu ingin semuanya tunduk di bawah artinya patuh, nurut sama Allah gitu. Dan itu bukan hanya karena kepaksa, karena takut dihukum, tetapi juga datang dari keinginan, kerinduan. Hati kita rindu melayani Allah dengan sesempurna mungkin. Sepenuh hati ya, mengasihi dengan mengasihi. Ini ya. Jadi inilah dapat disimpulkan hamba-hamba Allah ini adalah Yahudi. Kalau tadi kata Rasul Paulus, ya Yahudi yang benar, Yahudi yang sejati itu adalah yang disudat hati. Ya inilah jadinya hamba-hamba Allah ini adalah sebetulnya bukan keturunan Yahudi secara lahiriah, tetapi Yahudi sejati, Israel sejati, saudara. Dengan ciri apa? Hati dan perasaannya itu menghamba kepada Allah, mengasihi sepenuh hati. Saudara ya, keinginan dan tujuan hidup mereka itu sudah tidak lagi buat sendiri, saudara. Apapun yang kita perbuat harusnya kan memang seperti ini, hanya ingin melayani Allah, mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, pikiran. Cocok nggak saudara? Cocok ya. Jadi sebenarnya kategori yang masuk kepada hamba-hamba Allah ini adalah tuntutan yang sama nggak buat kita orang percaya? Apakah mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi dan segenap kekuatan itu hanya berlaku untuk orang-orang tertentu? Tidak, saudara. Itu buat semua orang percaya. Jadi saudara, dengan kata lain saudara ya, yang masuk kategori Yahudi Israel sejati itu adalah gereja sejati. Saudara selalu ikut yang hari Rabu, terutama 2 bulan terakhir, di mana topiknya adalah tentang gereja. Saudara akan mengerti yang dimaksud gereja sejati. Ya, saya tidak akan terangkan hari ini ya. Tetapi saudara, ini jelas artinya kita harusnya termasuk 144.000. Kalau kita masih hidup di bumi, maka kita akan terlindung dari sangkakala yang akan menimpa orang-orang. Ya, tadi ya sangkakala 5 itu hanya merusak orang-orang. Nanti saudara akan tahu tidak membunuh, tidak boleh membunuh.
Ya, nanti ada keterangannya di Wahyu pasal 9 itu, sangkakala kelima itu ya hanya mengganggu atau menyakiti seperti sakit gigitan sengatan kalajengking, tetapi tidak boleh membunuh, tidak boleh sampai mati. Jadi itu siksaan yang seperti apa? Sebetulnya itu nanti lambang ya, bukan berarti kejadian itu seperti kata-kata seperti itu, tetapi kesakitan yang luar biasa. Kita tidak akan harus mengalami karena kita dilindungi. Keterangan selanjutnya di ayat 4 ya. Wahyu 14 ayat 4. Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan, karena mereka murni sama seperti perawan. Nah, kalau kita hanya mengambil kata-katanya secara hurufiah, maka kita akan menyimpulkan wah berarti ini 144.000 ini hanya laki-laki doang. Ya sudah. Perempuan nggak masuk, soalnya yang tidak pernah mencemarkan dirinya dengan perempuan gitu ya. Artinya nggak pernah pacaran dong, nggak pernah menikah. Ya nggak cocok karena tadi udah dijelaskan ini bukan secara lahiriah ya. Keyahudian secara rohania yang sunat hati. Artinya berarti di sini perempuan-perempuan yang dimaksud bukan perempuan-perempuan secara lahiriah, saudara ya. Yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan secara rohania ya. Murni seperti perawan secara rohania. Oke? Karena waktu kita dilahirkan baru, kita itu diberi hati nurani yang murni. Benar enggak? Dimurnikan sudah. Kita itu termasuk sini sebenarnya kalau lahir baru saudara itu menjadi murni seperti perawan, hati nuraninya. Apa manusia baru? Manusia yang baru itu seperti saya pernah jelaskan itu tidak bisa berbuat dosa saudara. Itu pemberian Allah. Ya. Secara kodratnya, kodrat ilahi saudara. Manusia baru itu sebetulnya pribadi yang berbeda di dalam hidup kita ditanamkan ya. Dan itu adalah murni seperti perawan. Apa artinya tidak mencemarkan diri dengan perawan-perawan dengan perempuan, saudara? Kita sudah bahas di minggu lalu bahwa karena hari Tuhan begitu dahsyat, maka kita harus menyucikan diri sedemikian rupa, ya kan? Kita harus hidup kudus, ya. Kesucian itu menjadi sangat penting, ya, sebagai tanda kita ingin siap menyambut kedatangan Tuhan. Jadi ini adalah melulu tentang kesucian hidup. Tetapi lebih jelasnya seperti apa? Kita bisa mengambil pelajaran dari keterangan misalnya di Wahyu 17. Di Wahyu 17 diterangkan bahwa dunia ini ada di bawah pengaruh besar pelacur, ya, seorang perempuan pelacur besar yang merupakan ibu dari semua pelacur gitu ya. Ini keterangannya seperti itu ya. Pelacur besar ini pengaruhnya dampaknya sangat besar terhadap kegiatan manusia di seluruh dunia, terutama kita bisa melihat di zaman sekarang, di zaman modern ya. Ini tentu tidak akan saya bahas lebih detail tapi sangat berkaitan. Contohnya ayat 2 saudara. Dengan pelacur besar ini, raja-raja di bumi telah berbuat cabul. Sekali lagi, ini bukan cabul secara jasmani. Cabul secara jasmani itu gampang ya. Oh, dosanya itu, dosa percabulan, dosa perzinahan, dosa kalau laki-laki ya suka jajan mungkin ya. Tapi ini kan bukan tentang hanya jasmani ya, tetapi yang rohani ya. Kita akan lihat apa sebetulnya ya. Dan penghuni-penghuni bumi telah mabuk oleh anggur percabulannya. Jadi saudara, yang dimaksud percabulan ini adalah sesuatu yang membuat manusia tergila-gila, sesuatu yang membuat manusia merasa happy, kan? Manusia sampai kehilangan kesadaran, gitu ya. Ya kan? Memabukkan hampir seluruh bumi ya. Dan nanti saudara, kalau ini di seluruh zaman manusia terus-menerus
inginnya mabuk oleh anggur pencabulan yang ditawarkan, ya. Jadi pelacur besar ini gambaran di segala daya tarik yang diciptakan guna merangsang manusia untuk terus-menerus mengejar pemuasan keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Ya ini kan yang memabukkan kan ini, ya saudara, dan mungkin kita juga seringkali bolak-balik di sini. Ya. Apa sih yang menarik di dunia? Apa yang orang selalu, lagi COVID gini, kalau COVID ini selesai, apa yang akan kamu lakukan, gitu kan? Mungkin pengen liburan, ya saudara ya. Pengen ada yang mau nikah, jadi akan bikin pesta besar sebesar-besarnya gitu ya. Ingin apalah pokoknya yang nggak bisa hari ini, saudara ya. Pengen nonton di bioskop karena selama COVID bioskop semua tutup, saudara. Kegiatan-kegiatan hiburan yang boleh disebut lebih kepada kemewahan, saudara. Ini yang memabukkan, saudara. Apakah berarti kita tidak boleh hadir di sebuah pesta, nonton di bioskop, liburan? Tidak boleh maksudnya? Ya kan, nantinya pasti ujung-ujung ke sana, saudara. Ini, saudara, di sini jelas ya, percabulan, pencemaran diri, ya, mabuk. Artinya, saudara, ini sudah dibahas ya minggu lalu ya. Artinya kebahagiaan saudara itu melulu oleh hal-hal itu, bukan oleh hal-hal rohani. Artinya porsinya itu saudara sudah dominan menguasai hati kita ya, dan tidak sadar bahwa itu bisa merusak kerohanian, merusak iman. Tidak sadar bahwa kalau saudara mengejar itu dan ingin membahagiakan diri dengan keinginan mata, keinginan daging, dan kenikmatan hidup, keangkuhan hidup, saudara akan melenceng dari iman, dan iman saudara bisa mati. Saudara tidak akan lagi mencintai Tuhan. Tidak mungkin saudara mencintai dua Tuhan. Saudara mencintai dunia pasti memusuhi Tuhan, kan gitu. Artinya saudara boleh menikmati yang Tuhan sediakan dengan penuh ucapan syukur, tapi ingat, saudara jangan jadikan ini semua adalah sumber kebahagiaan saudara gitu. Itu hanya sekedar saja. Boleh Tuhan memberitakan saudara boleh menikmati yang berkat-berkat yang Tuhan sediakan. Karena berkat Tuhan salah satunya juga berkat lahiriah kan termasuk saudara boleh makan enak, saudara bisa menikmati pemandangan yang bagus ya. Boleh, tetapi itu bukan lagi tujuan, bahkan bukan lagi. Kalau kita lagi sedih carinya itu gitu ya. Sehingga akhirnya saudara hanya bahagia kalau liburan, saudara bahagia kalau makan enak, saudara bahagia kalau bisa beli barang-barang yang mahal. Ya, model terbaru, apapun itu, handphone, laptop, mobil, ya, rumah terbaru, baju gitu. Perempuan banyak ya, dari kaki sampai rambut itu saudara. Nah ini yang ternyata ini gitu ya, yang bahkan mungkin bagi banyak orang Kristen ini bukan sesuatu yang buruk ya, tetapi kalau kita tidak mengerti, akhirnya kita ini ya tidak lagi memenuhi syarat sebetulnya untuk menjadi hamba-hamba Allah. Kita tidak mengasihi Allah sebagai hamba. Kita ini hamba uang mungkin ya, hamba kemewahan ya kan, hamba kesenangan-kesenangan. Karena hidup kita dihabiskan ya, segala sumber daya kita dihabiskan, ditujukan hati kita terutama itu untuk bersenang-senang, saudara. Itu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Jadi simple sebenarnya, sebetulnya yang kita harus cari duluan itu adalah bagaimana kita menikmati hubungan kita dengan Tuhan sebagai sesuatu yang membahagiakan, yang melegakan.
Kalau saudara belum nemu itu dan belum menemuinya menjadi mantap gitu ya, maka saudara mungkin selalu bingung dan akhirnya kita bias ya. Tujuan hidup kita ya selalu nggak ada beda dengan orang-orang dunia. Maka saudara, tentu janji yang tadi pun tidak bisa kita nikmati, oke? Ya tadinya saya nggak akan selesaiin, tapi kayaknya nggak apa-apa ya, selesaiin ya sedikit aja. Saudara, keterangan lebih lanjut ya, kita lanjutin ya di Wahyu pasal 14. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Kemana saja Yesus pergi, anak domba itu ikut. Artinya saudara, secara singkat kita dapat menyimpulkan maksudnya pergi ini kemana, bukan berjalan-jalan ya, karena kita dipimpin secara rohani. Artinya kita dipimpin oleh Tuhan apapun yang Tuhan mau ya. Itu artinya kita akan selalu melakukan perintah Yesus, baik yang secara tertulis maupun yang datang melalui mungkin ilham roh ya, atau nubuat-nubuat termasuk ya saudara. Saudara bisa selalu ingat pujian mengikut Yesus keputusanku ya, kemanapun atau apapun yang Yesus mau kita akan turuti. Sederhananya seperti itu ya. Lalu berikutnya adalah mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban sulung bagi Allah. Nah ini juga mungkin kalau kita nggak ngerti jadinya salah. Wah ini korban sulung berarti yang 144.000 ini khusus, lalu yang lain itu adik-adiknya gitu ya. Kita orang-orang percaya yang lain adik-adiknya. Apakah begitu? Siapakah korban sulung bagi Allah? Korban sulung bagi Allah menurut Yakobus pasal 1 ayat 18 ya. Perhatikan saudara, atas kehendaknya sendiri, atas kehendak Allah sendiri, Ia, Tuhan telah menjadikan kita oleh firman kebenaran. Artinya atas kehendak Tuhan kita diciptakan ya oleh firman kebenaran, dipilih sebelum dunia, supaya kita pada tingkat yang tertentu dalam proses perjalanan hidup kita menjadi anak sulung di antara semua ciptaan. Jadi yang dimaksud dengan korban sulung itu adalah umat pilihan ya. Ibrani 12 ayat 23 mengatakan jemaat anak-anak sulung ya, the church of firstborn. Kita itu adalah anak-anak sulung dari ciptaan. Tidak semua orang termasuk pilihan Tuhan, tidak semua orang termasuk anak sulung ya. Ciptaan yang lain jelas bukan anak sulung. Anak sulung hanya umat pilihan, sebagian manusia yang dipilih Tuhan sejak sebelum dunia diciptakan, itulah korban sulung. Jadi saudara, semua umat pilihan termasuk dari 144.000. Benar gak? Tambahan di ayat 5, di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta, mereka tidak bercela. Ya, mengenai dusta tentu saudara sudah mengerti ya. Jangan lupa Amsal 6 ayat 16 dan 17, lidah dusta menjadi kekejian bagi Tuhan. Jadi jangan anggap enteng perkataan-perkataan kebohongan. Jangan saudara biasakan ngabohong ya, bikin alasan dibuat-buat ya. Ini tentu kita perlu benar-benar memeriksa diri, apakah hari ini saya masih suka, mungkin bohongnya tipis ya saudara, menyamarkan fakta dan sebagainya. Ingatlah kalau iblis itulah bapak dari orang-orang pendusta. Maukah saudara dianggap anak iblis? Tentu tidak mau ya. Tetapi ada kebohongan lain saudara ya. Di sini di 1 Yohanes pasal 2 ayat 4 dan 5 dikatakan, barang siapa berkata aku mengenal Tuhan tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Jadi saudara, mengasihi Tuhan dengan segenap hati sehingga ingin menuruti perintah itu penting sekali. Karena kalau tidak, saudara juga dianggap pendusta. Saudara bayangkan,
Siapa yang mau dianggap pendusta? Tetapi hati saya belum bisa mencintai Tuhan, makanya kita harus minta Roh Kudus mengisi hati kita dengan kasih Allah, mengisi hati kita yang selalu haus akan hiburan, haus akan kesenangan-kesenangan jasmania, itu supaya diganti, saudara. Ini mungkin kurang lebih sama yang ngomong yang dengan yang minggu lalu. Bagaimana kita bisa mengangkat harkat derajat bangsa kita kalau kita masih hidup seperti mereka, nggak ada beda, nggak bisa. Saudara, Indonesia akan semakin terpuruk karena tidak ada yang berdiri membela dengan hidup kita, mengorbankan diri dengan tidak menuruti keinginan nafsu kita. Saudara akan diberkati Tuhan, tetapi saudara tidak akan memakai berkat itu untuk memuaskan nafsu lagi. Ingat saudara, jangan kira Tuhan tidak akan memakai saudara dengan luar biasa, ya. Berkat-berkat secara finansial sangat bisa Tuhan, tetapi Tuhan tidak mau dengan berkat itu saudara malah celaka karena menjadi jatuh cinta lagi kepada dunia, gitu ya. Jadi bukan Tuhan itu pelit, bukan saudara, karena memang keberadaan kita yang tidak pernah siap untuk menanggalkan hati yang lama, ya, hawa nafsu, keinginan daging itu nggak pernah benar-benar saudara lepaskan. Jadinya nggak pernah nemu yang sejatinya, ya. Kita harus punya yang sejatinya, saudara. Oke? Lalu di Amsal 30 ayat 6, ya, ini juga penting saudara buat kita semua, apalagi yang suka bagiin firman, ya, mungkin menggebu-gebu ingin menginjil, lalu suka diundang jadi pembicara mungkin di gereja lain, saudara, ya, karena saudara berani. Nah, harus hati-hati, jangan menambahi firman-Nya supaya engkau tidak ditegurnya dan dianggap pendusta lagi, disebut pendusta. Jadi firman Tuhan seringkali saudara ditambah-tambahi dengan ide-ide, dengan pemikiran-pemikiran manusia, bahkan sehingga artinya ayat-ayat itu jadi berubah, saudara. Terutama kitab Wahyu ini sangat banyak yang nambah-nambahin, saudara. Itu kalau saudara baca tafsiran-tafsiran dari banyak buku itu nggak semua bagus, ya. Banyak sekali yang jadi berubah, jadi aneh, gitu, saudara. Artinya jadi nggak ada di ayat-ayat itu, tetapi jadi seolah ada, gitu, menambahi firman. Ya, saya juga jadi takut, ya, saudara, harus hati-hati. Ini saya nggak tahu nih 144.000 ini boleh nggak diartiin dibagi 12 dikali 1.000. Saya jadi mikir lagi, ya, saudara. Walaupun itu banyak disebut oleh hamba-hamba Tuhan di buku-buku, ya. Rada lebih baik kita hati-hati, gitu ya. Kalaupun kita ngomong ini bukan pendapat dari Tuhan, ini nggak tahu benar atau salah, gitu. Karena memang belum jelas artinya ini. Nah, tetapi saudara, 144.000 ini dapat disimpulkan, ya. Sekali lagi dari tadi kita bahas ini adalah gereja Tuhan dan kita harusnya termasuk gereja Tuhan yang sejati, ya. Selama hampir 2 bulan membahas tentang doktrin gereja, ya, Pak Denny bawain tiap Rabu. Itu gereja itu ada yang tidak kelihatan. Artinya gereja yang benar itu memang tidak kelihatan. Duduk sama-sama di gereja yang sama, belum tentu dia termasuk gereja yang sejati, kan, gitu. Karena apakah hatinya, di dalam hatinya ada kasih kepada Allah, gitu kan? Menghamba kepada Allah itu kita nggak bisa tahu. Mungkin dari perbuatannya baik, kelihatannya wah, rajin melayani, suka memberi kepada gereja, tetapi di belakang sana kita nggak tahu. Jadi gereja sejati itu tidak kelihatan, saudara. Ya, orang-orang per orang itu tersembunyi, hanya Tuhan yang tahu dan orang tersebut harusnya tahu. Oke? Jadi pertanyaannya, apakah saudara bisa meyakini bahwa saudara termasuk gereja yang sejati? Oke, ini penting, ya, saudara, karena hari-hari ini kemungkinan bukan hanya COVID, ya, akan ada empat malaikat ini melakukan apa di zaman kita, gitu kan? Sangka-sangka nanti kita akan pelajari. Itu mau ke saudara ketimpa sama aja seperti dunia, gitu ya. Sebetulnya kan ada peristiwa-peristiwa seperti gempa bumi, ya. Gempa bumi ada yang selamat, orang Kristen rumahnya nggak rusak sama sekali, gitu.
Dan yang lain tapi pada hancur. Orang Kristen juga banyak yang hancur rumahnya. Nah, agak sulit kita menyimpulkan, oh ini termasuk gereja sejati, yang lain bukan. Tidak berani, tetapi mungkin ada orang-orang yang belum memenuhi syarat ya sebagai gereja sejati. Akhirnya ketika empat malaikat ini turun di zaman kita, kena lagi tsunami di Aceh, kan banyak yang selamat ya. Sebelum hari itu sudah dibawa pindah ke Jakarta, itu saya kira bukti-buktinya banyak ya. Lagi di Palu kita tahu ada pesawat yang bisa terbang pas detik-detik mau gempa terjadi. Itu harusnya banyak yang seperti itu yang mengalami. Itu gereja sejati boleh dibilang dituntut untuk ada seperti itu. Nah, dan Indonesia butuh itu, saudara. Indonesia tuh nggak bisa, saudara, hanya di kita bersaksi itu hanya dengan kata-kata, dengan indahnya ajaran Yesus itu nggak cukup. Mereka butuh yang lebih. Mereka butuh yang menaklukkan bahwa kita ini memang lebih hebat karena Tuhan tuh nyata gitu. Indonesia seperti itu, Bu. Lalu mungkin dalam prestasi kerja kita, ya, peran kita bagi negeri kita itu harus nyata, saudara. Harus memang ada pembelaan Tuhan seperti Daniel, Sadrak Mesak Abednego, seperti Yusuf. Dan itu nggak bisa kalau melulu cuman saudara tahu firman, tapi saudara harus bisa bekerja, ya, secara lahiriah, punya prestasi. Oke? Dan dapat disimpulkan jadi 144.000 ini hanya simbol kegenapan. Kenapa? Karena yang Tuhan maksud itu adalah jumlah orang-orang yang dipilih sebelum dunia dijadikan. Tuhan udah tahu, saudara, berapa orang. Nah, ini hanya simbol. 144.000 ini angkanya bulat ya. Ada kaitannya dengan 12 suku, 12 rasul gitu ya, murid Yesus 12. Sepertinya ada kaitan ke sana. Dan ini bicara tentang gereja ya. Keyahudian bukan secara lahiriah tetapi secara hati, secara rohani ya. Tuhan tahu siapa umat miliknya dan Tuhan ingin kita hidup seperti ini, saudara. Saudara, jadikan ini tolok ukur ya. Apa yang diberitakan di Wahyu pasal 14 terutama, biarlah ini menjadi perjuangan ya untuk kita mengikuti Yesus itu dengan sepenuh hati dan menjadi saksi di tengah-tengah dunia yang akan mengalami banyak penderitaan karena memang sudah ditetapkan ya, sangkakala ini akan menyerang orang-orang yang tidak punya materai di dahinya. Ingat, saudara. Nah, saudara harus menunjukkan bukti itu perbedaan. Ketika ada bencana-bencana itu kita akan melihat ini bencana apa gitu ya. Dan kalau itu termasuk sangkakala, saudara harusnya selamat karena ada tanda nama Yesus, nama Bapa di dahi saudara, di hati saudara, di pikiran. Siapa, saudara, kalau hari-hari yang jahat itu akan datang dan datang atas dunia, dan kita bisa membuktikan siapa kita. Kita adalah gereja sejati, Israel sejati. Mari kita berjuang terus sampai Tuhan kembali. Kita akan masuk dalam doa. Berjuang terus sampai Tuhan kembali.
itu tidak bisa kalau kita asal-asalan. Saudara tahu itu. Kalau kita tidak sungguh-sungguh berpaling kepada Allah dalam terutama hati kita, pikiran kita dipenuhi dengan kepercayaan, pengenalan akan seperti apa sih Tuhan kita, seperti apakah kehidupan bersama dengan Tuhan, berjalan mengikut Yesus. Seperti 144.000 ini yang selalu mau pergi kemanapun Yesus pergi, selalu ikut. Seperti apakah hidup di dunia tetapi selalu mengikut kemana saja Yesus memimpin. Saudara, bagaimana mungkin kita bisa menikmati perjalanan bersama Yesus kalau kita tidak pernah sungguh-sungguh menemukan sukacita itu, tidak pernah menemukan keindahan cinta Yesus kepada kita. Dan kita harus berjuang sampai kita menemukan. Kita perlu berjuang, bukan perjuangan lahiriah, saudara, tetapi lebih kepada perjuangan iman di dalam melawan penyesatan-penyesatan yang terus-menerus digembor-gemborkan oleh iblis melalui dunia ini, melalui suara-suara yang terus bergaung di seluruh muka bumi bahwa hidup cuma sekali, ya, jangan dibikin susah, nikmati kesenangan-kesenangan, cari kekayaan supaya saudara bisa menikmati semua keindahan dunia ini dan menjadi berbahagia. Saudara, tidak mungkin kita akan berhasil menemukan Allah, menemukan kasih Allah, keindahan cinta Allah yang sebetulnya menjadi berkat yang jauh lebih besar kalau kita selalu mendengar suara dari dunia ini. Dan bahwa ketika kita menemukan cinta Tuhan, maka semua yang dunia tawarkan, saudara akan melihat itu semua hanya berkat-berkat yang tidak terlalu penting lagi, saudara. Saudara masih bisa menikmati tetapi tidak menjadi impian lagi, tidak menjadi perjuangan yang menguras tenaga kita, menguras pikiran kita. Karena kita sesungguhnya sudah menerima cinta yang begitu besar dari Allah kita. Dan ini perjuangan ini sebetulnya tidak sulit kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada perkataan-perkataan Kristus dan kita bertekad untuk mengambil bagian di dalamnya. Saudara, kalau terlebih lagi kalau kita memang rindu menjadi berkat bagi minimal bagi negeri kita, maka tidak ada jalan lain, saudara. Kita butuh Yesus memberdayakan kita, Yesus melengkapi kita dengan kuasanya, baru kita bisa menjadi saksi Tuhan lewat segala sesuatu yang Tuhan percayakan, baik itu berkat jasmania, kepandaian, keahlian, apapun yang Tuhan percayakan, saudara akan bisa menjadi saksi Tuhan. Dan akhirnya menunjukkan perbedaan pada orang-orang yang berkenan, antara orang yang berkenan kepada Allah dan tidak. Dunia harus melihat bukti-bukti seperti itu, dan kitalah kiranya yang terpanggil dan berhasil menang menjadi saksi Tuhan. Kita naikkan pujian sekali lagi. Berjuang terus sampai Tuhan kembali. Inilah menjadi doaku, sebagai hamba Kristus yang setia.
tolong kami ya Tuhan, karena kami dipanggil untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tinggal di dalam kegelapan. Kami menjadi kota di atas bukit, Yerusalem sorgawi ya Tuhan. Bahkan selagi di bumi kami sudah menjadi kota yang ada di atas bukit ya Tuhan. Yang meriah bukan oleh kekayaan dunia, bukan oleh kemewahan lahiriah, tetapi oleh keajaiban cinta-Mu dan oleh pernyataan kuasa-Mu ya. Kami membutuhkan Engkau ya Tuhan menyatakan diri di dalam hidup kami, sama seperti kepada bapak-bapak rohani kami ya Tuhan, baik di perjanjian lama, perjanjian baru. Hamba-hamba-Mu ya Tuhan yang setia, yang sudah Engkau jadikan bersinar ya Tuhan di zaman mereka. Pakailah kami ya Tuhan. Tuhan, mampukan kami untuk mengenali apa yang perjuangan-perjuangan yang salah, yang membuat kami lelah, yang membuat kami ya Tuhan menyimpang dalam perjuangan kami, sehingga kami tidak akan pernah menemukan apa yang Kau janjikan dalam hidup kami. Tetapi setidaknya ya Tuhan, Engkau yang mengetahui dan meluruskan terus hati kami, yang akan membawa kami akhirnya berkemenangan ya Bapak. Kami menjadi umat Israel sejati, kami menjadi gereja yang sejati ya Tuhan, menjadi umat-umat yang Kau kuduskan terus menerus, sehingga ya Tuhan pada waktu kami bertemu dengan Engkau muka dengan muka, kami boleh disempurnakan menjadi gereja yang tak bercacat dan bercela. Bantulah kami ya Tuhan di tengah-tengah negeri yang dimana Engkau tempatkan, dimana ya Tuhan negeri kami sangat membutuhkan ya Tuhan orang-orang yang berkenan kepadamu, yang bahkan berdiri ya Tuhan menjadi pembela di antara bangsa kami dan Engkau. Tuhan, pakailah kami supaya Indonesia boleh melihat kemuliaan-Mu dan menikmati kebesaran-Mu ya Bapak. Terpujilah nama-Mu. Tuhan Yesus menolong jemaat-jemaat-Mu ya Tuhan yang Kau kasihi untuk mengerti maksud Tuhan di zaman ini, mengerti bagaimana mereka harus memberdayakan diri ya Tuhan dengan firman Allah dan dengan kekuatan dari Roh Kudus, dan akhirnya kami bisa berkarya lebih nyata ya Bapak bagi Engkau dan bagi bangsa kami. Sesuai yang sangat dikasihi Tuhan, terimalah berkat yang sudah Allah sediakan melalui firman-Nya, berkat-berkat yang begitu mulia karena saudara dipanggil untuk menjadi umat kesayangan Tuhan, bangsa yang kudus, untuk menyatakan kebesaran Allah. Terimalah kasih dari Tuhan Yesus yang senantiasa akan mengampuni setiap kelemahan kita, mengampuni kegagalan-kegagalan kita, tetapi juga akan meneguhkan iman saudara. Roh Kudus yang sudah disediakan menolong, percayalah kepada Roh Kudus, panggillah, carilah Dia, karena setiap saat Dia siap untuk menolong saudara, untuk memberikan kepada saudara hari-hari yang penuh kemenangan dan sukacita. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat siang.